Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemas Bapak Ibu ya? Apa baru sarapan? Belum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tiada terhingga. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, hingga kita masih bisa menikmati beribadah di bulan Ramadan, di penghujung akhir Ramadan. Dan kita tentu berharap semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir Ramadan kita mendapatkan keistimewaannya, yaitu mendapatkan malam qadar. Amin ya rabbal alamin. Shalawat iring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, di akhir Ramadan kita harusnya mulai khawatir ya kepada Allah, karena tidak dijamin kita bisa mempertahankan ibadah sehebat di bulan Ramadan. Kita harusnya terus memohon kepada Allah agar kita tetap bisa beristiqomah tentunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat berjamaah Isya, ya, berjamaah subuh. Kemudian kita juga bisa bersabar dalam menahan diri, menahan haus, lapar. Bahkan kita pun bersikap jujur, ya, tidak berani meminum sedikit air pun walaupun orang lain tidak tahu. Sebab kita meyakini Allah Maha melihat kita. Jadi keimanan kita luar biasa meningkat. Ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita rajin bertadarus Al-Quran. Ya, sehingga ada target paling tidak sebulan Ramadan tamat, sehingga kita semangat sekali. Kemudian juga kita sering juga mendengarkan tausiah, mengikuti majelis ta'lim, mengikuti halaqah, ya. Ini semua kita nikmatin di bulan Ramadan. Tapi sekali lagi kita tidak menjamin apakah semangat ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah nanti sudah Ramadan selesai, apa kita masih bisa mempertahankannya. Nah, untuk itu kita harus terus memohon kepada Allah. Bapak Ibu, kenapa di luar Ramadan kita lemah kembali, iman kita turun, ya, maksiat mulai mudah dilakukan, ya, ucapan tidak terkontrol lagi, ya, zikir kepada Allah berkurang, baca Quran mulai tidak begitu semangat. Mungkin sebagiannya juga masih tetap bagus, hebat. Nah, karena kalau di Ramadan kita tidak banyak makan, sementara yang menguasai tubuh itu adalah nafsu dan setan. Nah, kalau kita banyak makan akan sangat mudah dikuasai oleh setan. Sebab setan itu akan masuk mengalir ke aliran darah kita, masuk menggoda, membisikkan kita ke hati kita. Makanya cara menutupnya dengan cara bersaum, berpuasa. Nah, ini harusnya makanya sesudah Ramadan kita tidak cukup selesai puasa Ramadan. Nanti ada puasa Syawal, 6 hari sesudah kita selesai Ramadan, sambung dengan 6 hari di bulan Syawal. Jadi tidak harus tanggal 2 langsung sampai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, tidak. Ya, yang penting 6 hari di bulan Syawal. Boleh seminggu sesudah kita selesai Ramadan, kita baru memulai untuk saum Syawal. Atau memang setiap minggu 3 kali misalnya, 2 minggu berarti udah selesai, 6 hari saum Syawal. Jadi tidak mesti berturutan. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Nah,
ini sampai Nabi bersabda bahwa siapa yang bersaum Ramadan sebanyak sebulan penuh lalu nyambung dengan saum Syawal 6 hari maka dapat puasa setahun. Ya. Bapak Ibu tahu ya semuanya? Tahu tapi kadang menjalankannya berat. Ini sudah tahu nilainya itu sama dengan puasa setahun. Tapi untuk meraih itu juga berat. Berat sekali. Kemudian nanti ada saum Zulhijjah pada tanggal 9 Zulhijjah atau saum Arafah, puasa Arafah. Nah, ini juga luar biasa, diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian juga ada puasa 10 Muharram, ya. Itu juga luar biasa pahalanya. Kemudian ada puasa Senin dan Kamis, ada Ayyamul Bid. Dan semua itu harusnya menjadi istiqomah kita lakukan sesudah Ramadan. Agar kita tetap bisa mampu mengendalikan diri, mengkontrol diri dalam kehidupan kita untuk terus beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, nah kemudian juga setan kan tidak terbelenggu lagi. Setan mulai bebas kembali untuk menggoda manusia di luar Ramadan. Ya, kita semua berharap kita beristiqomah dalam ketaatan ini. Jadi semangat kita untuk meninggalkan maksiat, lalu semangat untuk beribadah kepada Allah bisa kita lakukan seperti di bulan Ramadan atau mungkin lebih terus meningkatkannya. Ya, tetapi sekali lagi tidak dijamin untuk bisa istiqomah itu. Berat sekali. Kenapa? Ya tadi karena godaannya luar biasa, berarti kita harus punya kiat bagaimana caranya agar kita tetap beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa? Sebab kalau kita beristiqomah, betapa hebatnya orang-orang yang beristiqomah ya di hadapan Allah. Tadi saya sampaikan di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di antara kehebatan istiqomah dalam ketaatan dengan keikhlasan ya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbku adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia beristiqomah ya dalam ketauhidannya kepada Allah dan membuktikannya dengan ketundukan dengan ikhlas. Melakukan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Istiqomah. Artinya kan perjuangannya hebat, Pak. Perjuangan untuk istiqomah itu kan bukan perjuangan yang mudah. Perjuangan yang hebat. Dia mengendalikan nafsunya. Melawan nafsunya. Kan kalau nafsu mah inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu cenderung melawan aturan Allah. Cenderungnya kepada maksiat. Lalu dia melawan itu setiap saat. Dia terus mengarahkan dirinya agar berada di jalan Allah yang lurus. Tentunya harus sabar, harus tetap mempertahankan akidah, harus meningkatkan iman. Untuk tetap istiqomah itu tidak mudah. Nah untuk itu maka ketika saat sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat. Malaikat turun. Saat kita sangat takut, panik. Ya, sakaratul maut itu panik yang luar biasa, dahsyat paniknya. Ya, kita bagaimana nggak panik, Pak? Saat akhir hayat kita luar biasa panik. Tapi Allah turunkan malaikat Allah. Apa yang disampaikan malaikat? Di sini disampaikan bahwa alla takhafu wa la tahzanu. Alla takhafu. Jangan kau takutkan. Ya. Jangan kau takutkan akhirat. Artinya sesudah sakaratul maut masuk ke alam kubur, ke padang mahsyar. Lalu di peradilan Allah nanti saat ditimbang amal. Jangan kau takutkan itu. Bayangkan dalam kondisi kita takut lalu dihibur malaikat. Jangan kau takutkan hal itu. Tentunya kita akan sangat senang dan bahagia. Kekhawatiran yang tinggi bagi orang yang beriman adalah kekhawatiran saat-saat sakaratul maut. Ya, tapi bagi yang istiqomah mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Allah menurunkan malaikatnya dan menghiburnya. Alla takhafu, jangan kau takutkan. Nah, jangan takut. Ya, atas kubur, atas mahsyar, atas pemeriksaan nanti amal, dan jangan takutkan neraka. Kemudian wala tahzanu, dan jangan kau sedih.
Ya, atau khawatir tentang siapa? Anak-anak yang ditinggalkan, jabatan yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan. Anak-anaknya bagi orang yang istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah dijamin akan menjadi anak-anak yang soleh. Oh ya, anak-anak akan menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Sebab kenapa? Dia mendapatkan contoh dari orang tuanya menjadi orang soleh. Dia mendapatkan contoh dari orang tuanya bagaimana beristiqomah. Sekarang kalau kita berharap anak soleh tapi kitanya tidak soleh, bagaimana kita bisa membentuk, mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh. Jadi kalau ingin anak soleh kita harus dulu soleh. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dulu. Wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau ingin kita menjaga anak kita dari neraka, kita dulu Pak. Harus menunjukkan ke anak-anak bagaimana rasa takut kita ke neraka. Dengan cara tentunya meninggalkan semua perbuatan dosa dan maksiat. Nah, nanti baru kita berdakwah ke anak-anak. Ya, jangan harap kita bisa merubah anak-anak kita kalau kita sendiri tidak bisa merubah diri kita sendiri. Itu kan kadang-kadang orang tua paling bisa marahin anak, ya nyuruh anak. Sementara yang bagus itu bukan nyuruh tapi ngajak. Anak ingin ke masjid diajak, ayo nak ke masjid. Jangan nak ke masjid kamu. Nah, sementara bapaknya nonton TV. Bagaimana anak bisa ke masjid? Atau ingin anak lembut hati, tidak marah-marah, tapi dididik dengan cara yang keras. Dengan cara marah, jangan harap nanti kita butuh kelembutan anak kan lembut sama kita. Jadi kalau anak-anak kasar saat kita tua, jangan-jangan itu hasil dari pendidikan kita karena kita mendidiknya dengan cara yang kasar. Maka anak kita pun akan berbuat demikian. Kalau ingin anak-anak kita lembut, baik, maka didik dengan cara yang baik. Sehingga kita akan mendapatkan bagaimana kelembutan anak-anak kita. Nah ini jadi disampaikan di dalam Al-Quran. Wala tahzanu. Jangan kau khawatir terhadap yang ditinggalkan. Anak-anak kita, keluarga kita. Semua dalam jaminan Allah SWT. Dan paling hebat lagi adalah. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Wah indah Pak. Luar biasa. Nah, makanya orang yang istiqomah itu tentunya mendapatkan keistimewaan. Tapi sekali lagi perjuangannya hebat. Bagaimana agar kita istiqomah? Satu, terus berdoa kepada Allah. Doanya udah Allah sampaikan di Al-Quran. Ya, oleh dicontohkan oleh Nabi dalam hadis. Jadi doa terus kita. Jadi kita harus memantaskan diri dikasih hidayah, dikasih taufik. Jangan dalam kemalasan ibadah, kemalasan ke majelis taklim, kemalasan baca Quran, kemalasan berinfak, kemalasan ini kemudahan maksiat, kita tenang gitu. Tapi harus resah hingga kita harus doa terus agar kita diberi hidayah oleh Allah, kita berada di jalan Allah yang benar. Nah, pertama doanya Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 8. Surat Ali Imran ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana. Coba sama-sama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sama-sama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini harus sering dibaca. Ya Rabbana, ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu. Rahmat itu adalah hidayah, kasih sayang, kebaikan. Itu rahmat semua. Semua kebaikan adalah rahmat Allah. Kita bisa beribadah karena rahmat Allah. Kita bisa sholat berjamaah hari ini karena rahmat hidayah dari Allah. Makanya ada hadis yang menyampaikan, yang pernah dibahas sama Pak Jafar, tidak akan masuk surga. Amal kita tidak akan masukkan kita ke dalam surga, ya, kecuali amal yang dimutus dengan rahmat Allah. Sebab kita bisa beramal itu karena rahmat Allah, karena hidayah dari Allah. Maka kita masuk surga hakikatnya karena kasih sayang dari Allah. Maka minta ke Allah supaya kita berada di jalannya. Jangan tidak minta. Itu minta supaya Allah tetapkan hati kita pada jalannya yang benar. Kenapa? Sebab berat di jalan yang benar. Apalagi saat zaman sekarang. Yang godaannya luar biasa, dahsyat. Untuk hati tetap tegak itu susah. Sekali kafir, sekali muslim, sekali baik lagi, sekali ini. Sesekali ini. Begitu terus berubah-ubah. Nah makanya kita butuh pertolongan Allah. Jangan merasa tidak butuh. Maka minta.
Jadi kadang-kadang yang diminta tuh rezeki aja, minta rezeki, minta berkah rezeki. Jangan dilupakan bahwa kita minta selalu berada di jalan yang Allah ridhai. Nah, kemudian Nabi di dalam hadis Nabi disampaikan bahwa doa Nabi di antaranya ya muqallibal qulub, sama-sama ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sama-sama ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang rutin Nabi, sehingga Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau baca doa itu terus? Kan wahai zat yang membulak-balikan hati manusia, maka tetapkan hatiku pada jalanmu yang lurus. Padahal Nabi sampai meminta terus. Sehingga Ummu Salamah bertanya, kenapa engkau berdoa itu? Kata Nabi, ya Ummu Salamah, hati manusia berada di antara jemari-jemarinya Allah. Maka Allah berkuasa membulak-balikannya. Maka kita minta agar berada di jalan yang lurus, yang benar. Jadi butuh Pak itu. Minta ke Allah. Kalau ingin tetap ada di jalan yang Allah ridho. Itu kan kadang-kadang kita nggak khawatir itu. Kemudian yang kedua adalah berteman dengan orang yang soleh, yang baik. Nah, kalau berteman dengan orang yang soleh Pak. Ya, berteman dengan orang yang baik. Sebab bahaya kalau kita berteman salah, maka kita akan terbawa. Nabi bersabda, almaru ala dini khalilih, falyanzur ahadukum mal yukhalilu. Ya, seseorang akan mencocoki kebiasaan temannya, teman karibnya. Oleh karena itu, maka perhatikanlah siapa yang menjadi teman dekatmu. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi tolong jangan sembarangan pilih teman, Pak. Kalau suka berteman dengan tukang main kartu, kita diajak main kartu. Kalau berteman dengan tukang belanja, tiap saat kita diajaknya ke Tamrin City, ke Tanah Abang, belanja, shopping. Nggak punya duit dikit, shopping. Ya, kalau kita bertemannya dengan tukang. Tapi kalau berteman dengan tukang ngaji, kita akan dibawanya ngaji. Ayo, Bu ngaji Bu. Dirayunya kita, diajaknya ngaji. Kalau berteman dengan tukang ngegosip, ya ngegosip. Susah. Sebab Nabi juga mengingatkan bahwa sikap kita, kelakuan kita tergantung siapa yang dekat dengan kita. Makanya kita dilarang berteman dekat dengan orang kafir. Sebab bahaya. Teman karib nggak boleh. Kalau teman karib itu harus teman yang beriman. Ya, yang soleh. Dalam Al-Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 119 Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Orang yang beriman, ya, bertakwa kepada Allah, hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar, yang baik. Allah mengingatkan kita. Nah, maka hati-hati pilih teman Bapak Ibu. Pilih teman yang nanti bisa bersama-sama ke surga. Maka cari teman sebanyak-banyaknya orang soleh. Sebanyak-banyaknya. Supaya kita juga terbawa soleh. Ya, ya baik ya. Insya Allah lah mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya berteman dengan orang yang soleh. Hingga Nabi mengibaratkan dalam hadisnya bahwa siapa yang berteman dengan tukang minyak wangi, maka akan kebagian wanginya. Kalau nggak dikasih parfumnya, maka paling tidak dia agak kebagian wanginya, kecipratan wanginya. Kalau berteman dengan tukang pandai besi, bisa-bisa dia bajunya kebakar atau kecipratan api, paling tidak bau asapnya. Nah, jadi tergantung. Silakan Bapak Ibu pilih siapa teman di antara yang bisa mengajak ke surga atau siapa yang bisa menyeret ke neraka. Hati-hati, akan sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Bapak Ibu, sekali lagi batin ruhani kita ini butuh siraman. Kalau enggak disiram, maka jangan harap bisa istiqomah dalam ketaatan. Ya, iman itu kadang naik, yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Maka yang bisa memkokoh iman adalah di antaranya adalah tausiah, ya, peringatan-peringatan. Makanya di dalam Al-Qur'an wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kita harus saling menasihat, mengingatkan ya ke jalan yang Allah ridho dengan cara yang sabar dan kepada yang hak, yang benar. Jadi sekali lagi harus datang ke majlis. Sekarang coba Bapak renungkan Bapak Ibu, berapa kali setiap minggu kita datang ke majelis ilmu? Lalu bagaimana hasilnya? Dulu mungkin gak pernah datang, sekarang rajin datang. Bagaimana hasilnya? Maka di antara yang bisa merubah kita kepada kebaikan adalah tambahnya ilmu. Kalau ingin berubah gak punya ilmu, bagaimana berubahnya? Misalnya gini, orang yang gak tahu keberkahannya, hikmahnya tahajud, gak mungkin rajin tahajud. Maka ketika dia mulai ngaji dan tahu bagaimana nikmatnya tahajud, hebatnya tahajud, baru bilang,
Saya baru tahu tahajud itu hebat. Sejak sekarang saya tidak akan meninggalkan tahajud. Kenapa? Dia berubah karena punya ilmu. Tuh ya, yang tadinya jarang ngaji, marilah rajin-rajinlah datang ke pengajian. Sebab sekali lagi untuk meraih ridhonya Allah dan beribadah kepada Allah harus ada 2 syarat yang dipenuhi. 1, caranya benar. 2, niatnya ikhlas. Jadi harus punya ilmu. Dan insya Allah hati yang terus diserima dengan tausiah akan tetap dalam istiqomah. Kemudian yang berikutnya adalah dekat dengan Al-Quran. Ya, sebab jauh dengan Al-Quran kita akan dekat dengan setan. Surat Az-Zuhruf surat 43 ayat 36. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyidahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, baginya adalah setan yang selalu menyesatkannya dan setan itu akan menjadi teman setianya. Bayangkan Pak, kita ingin tobat tapi enggak ke Al-Quran, susah, berat, setan akan menguasai kita. Maka kata Nabi, janganlah kau jadikan rumahmu seperti kuburan, maka bacakan Al-Quran. Nah, sekarang kan saya bilang, di kuburan dibacakan Quran, di rumah tidak. Di setan kuburan pindah ke rumah. Nah, kata Nabi, rumah yang tidak dibacakan Quran, rumah yang disukai oleh setan. Apa pekerjaan setan di rumah kita yang tidak dibacakan Al-Quran? Membuat penghuni rumahnya berselisih, berantem terus. Nah, jadi coba deh, Bapak Ibu bisa merasakan lah. Karena ini hadis, udah pasti. Jadi kalau ingin rumahnya tenang, tentram, bacakan Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran, insya Allah akan tenang. Suatu saat nih, saya ditelepon sama jemaah Ustadz, di kamar anak saya sudah sebulan bau amis, dan bau sekali amis. Ya, lalu kalau malam tuh di atas rumah saya tuh suka ada yang kayak ngelempar pasir, Pak. Brak gitu. Bilang, Bapak pernah ke dukun kali? Enggak. Saya yakin Bapak ke dukun. Bapak pasti ke paranormal. Enggak, cuman gini Ustadz, HP istri saya hilang. Saya tanya ke orang pinter deket rumah. Gitu kan. Iya itu. Tiba-tiba dia bilang, nanti malam Bapak HP-nya hilang, datang. Ternyata pembantunya nganterin HP. Karena ditakutin didatangi harimau. Wah, itu jin Pak. Dia pakai jin ya. Maka akhirnya ya si jin itu berada di rumahnya. Saya bilang, Bapak bacakan terus Al-Quran, lakukan sholat sunnah, anak-anak suruh sholat, suruh baca Quran. Sebulan kemudian dia telepon, Alhamdulillah Ustadz sekarang di rumah biasa lagi. Begitu Pak. Jadi kalau kita kedatangan jin, ngundang lagi yang dengan cara jin, ya jinnya tambah betah. Nggak takut. Nah ya, dengan cara kita berakhlak Islami, baca Quran, beribadah, insya Allah setan tidak akan betah di rumah kita. Terakhir Bapak Ibu, kita harus sering membaca kisah-kisah tauladan di dalam Al-Quran. Bagaimana kisah Nabi Ayub, bagaimana kisah Nabi Muhammad, bagaimana kisah Nabi Ibrahim, bagaimana kisah orang-orang yang beristiqomah hingga akhir hayatnya. Bagaimana Ashabul Kahfi. Nah, ini penting sekali. Makanya hampir 80% mungkin di Al-Quran ada kisah-kisah, ada cerita. Sebab naluri kita senang diceritain. Kalau di Al-Quran kan kisahnya nyata, benar, tidak bohong, tidak dusta. Nah, kita baca itu kisah untuk menguatkan kita. Kalau kita merasa banyak ujian, baca aja kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub ujiannya hebat luar biasa. Ya, dan kita nggak segininya kalau kita diuji. Tapi bagaimana Nabi Ayub tetap taat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah sehingga dia tetap tenang dan bahagia dalam ujiannya. Nah, baik Bapak Ibu, inilah kiat agar kita beristiqomah. 1, banyak terus meminta hidayah kepada Allah, berdoa kepada Allah. 2, apa yang kedua Pak Ibu? Apa yang kedua? Lupa lagi Pak. Ayo yang kedua Pak. Yang kedua apa Pak? Berteman dengan orang soleh. 3, datangi majelis ilmu. 4, dekat dengan Al-Quran. 5, baca kisah-kisah di Al-Quran yang bisa membuat kita beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.